Lights Out berawal dari film pendek karya David Sandberg berjudul sama yang menang dalam kompetisi festival film horor pada tahun 2013. Film pendek tersebut diupload ke YouTube dan meraih jutaan penonton yang akhirnya menarik perhatian produser James Wan yang terkenal dengan karyanya The Conjuring Universe, Insidious Universe, dan Saw Universe. Untuk artis-artisnya kebanyakan gak seterkenal artis film action superhero. Seperti yang sudah menjadi ciri khas film garapan James Wan adalah banyaknya adegan jump scare. Di segmen akhir, Om Buncit akan memberikan teori cara mengalahkan Diana sang musuh utama. Sebelum kita masuk ke rekapnya, Om Buncit mengingatkan isi konten akan mengandung full spoiler. Jadi buat yang belum nonton, diharapkan nonton filmnya dulu. You stupid if you think I'm finna look behind me right now. You are so stupid if you think I'm finna look behind me right now. No, you never do that. Never. I feel sorry. Scene bermula di sebuah pabrik tekstil di mana seorang bapak yang bernama Paul sedang video call dengan anaknya. Seorang pegawai bernama Esther yang akan selesai bekerja melakukan cek di dalam satu ruangan. Sepertinya di ruangan mesin, dan dia mendapati suatu kejanggalan. Esther yang tampak ketakutan melaporkan kejanggalan tersebut ke Paul. Tetapi Paul yang sedang sibuk menelpon tampaknya tidak menghiraukan laporan tersebut dan menyuruh Esther pulang. Paul yang sudah selesai dengan pekerjaannya segera bergegas untuk pulang. Tetapi pada waktu melewati ruangan mesin, dia mendengar sesuatu dan memutuskan untuk mengecek asal sumber suara tersebut. Di ruangan mesin yang gelap, Paul melihat suatu makhluk. Paul yang merasa ada yang tidak beres memutuskan untuk pergi dan berlari, tetapi tiba-tiba dia jatuh seperti terpleset dan mengalami luka yang cukup serius untuk luka jatuh terpleset. Paul yang menyadari kalau makhluk tersebut takut akan cahaya berlari ke kantornya yang memiliki banyak cahaya. Paul yang sudah bersiap dengan tongkat baseball untuk melawan akhirnya kalah dan tewas mengenaskan. Kemudian scene beralih ke sebuah apartemen di mana sepasang anak muda yang selesai push rank dan ngobrol basa-basi gak jelas. Sepasang anak muda tersebut bernama Rebecca dan Brad. Rebecca adalah anak angkat Paul. Kemudian berpindah lagi di mana ada seorang anak kecil bernama Martin yang berada di kasur merasakan sesuatu yang aneh dan melihat ibunya ngomong sendiri. Martin yang melihat sesuatu yang aneh bergegas lari kembali ke kamarnya. Martin merupakan anak kandung dari Paul. Keesokan harinya Martin sudah berada di tempat layanan perlindungan anak. Rebecca datang mengunjungi Martin dan membawa pulang Martin ke rumah ibunya. Martin yang sudah mengetahui nama makhluk tersebut memberitahu ke kakaknya. Tapi kakaknya mengatakan kalau makhluk tersebut tidak nyata. Makhluk tersebut bernama Diana. Di dalam rumah ada sedikit pembicaraan antara Rebecca dan Sophie ibunya. Martin bersiap-siap membawa barang bawaannya dan dia tinggal di apartemen bersama kakaknya. Pada malam harinya, Diana datang ke apartemen Rebecca untuk mencelakai dia. Rebecca yang menyadari kalau Diana hilang karena cahaya bergegas menghidupkan lampu dan menemukan adiknya tidur di bak mandi dengan lampu senter. Rupanya Martin sudah tahu kalau Diana takut akan cahaya. Keesokan harinya, petugas layanan anak datang ke apartemen Rebecca dan membawa pulang Martin ke rumah ibunya. Lalu Rebecca menemukan goresan lantai di kamar tidurnya yang bertuliskan Diana, dan membuat Rebecca ingat akan masa kecilnya yang juga pernah dihantui oleh Diana. Pada saat itu juga, Rebecca menyadari bahwa Diana itu nyata, dan bergegas datang ke rumah ibunya dengan Brad untuk mencari informasi tentang Diana. Wait, who's Diana? Rumah ibunya sangat gelap bahkan pada saat siang hari. Rumah tersebut kosong ditinggal Martin dan ibunya pergi.
Rebecca masuk ke kamar ibunya dan menemukan file-file tentang Diana. Lalu dia juga mendengarkan sebuah rekaman audio dan menemukan sebuah fakta yang membuat Rebecca terkejut. Rupanya dulu ibunya berada di sebuah rumah sakit jiwa bersama Diana. Dan terlihat juga foto ibunya bersama Diana pada saat masih kecil. Hello, Diana. Keep the lights out. Di dalam rumah, Martin dan ibunya melakukan pembicaraan. Ibu Martin ingin meyakinkan Martin untuk menerima Diana. Tetapi Martin yang ketakutan menolak hal tersebut dan kabur ke apartemen kakaknya. Rebecca mulai menjelaskan ke Martin tentang siapa itu Diana dan bagaimana Diana bisa eksis. Diana bisa nyata dikarenakan oleh lemahnya pikiran ibunya. Diana mampu memanipulasi pikiran yang lemah saja. Dalam hal ini yang kebetulan adalah Sophie, ibu Rebecca dan Martin. Rebecca memiliki teori untuk membuat ibunya kembali sehat agar pikirannya menjadi kuat untuk memutuskan koneksi dengan Diana. Dengan teori tersebut, Martin dan Rebecca beserta Brad datang ke rumah ibunya. Di saat makan malam bersama, Rebecca menanyakan tentang Diana ke ibunya, tetapi ibunya nggak mau menjawab dan memilih pergi ke kamar. Kemudian mereka memutuskan untuk menginap dan bersiap untuk tidur. Sebelum tidur terlihat Brad menyiapkan lampu bolam dan Martin menyalakan lilin. Rebecca yang sepertinya sudah siap akan melewati malam horor pergi ke kamar ibunya. Ada sedikit pembicaraan di depan pintu kamar di mana ibunya memeluk dan menggenggam tangan Rebecca. Ternyata ibunya memberikan secari kertas yang berisi tulisan dia minta tolong ke Rebecca. Kemudian Rebecca pergi ke kamar mandi dan mencari obat ibunya tapi nggak ketemu. Obat tersebut yang bisa menyembuhkan ibunya lebih baik, karena sudah lama ibunya nggak minum obat, jadi pengaruh Diana ke ibunya bertambah kuat. Malam horor pun dimulai dengan padamnya semua listrik di rumah tersebut. Rebecca mulai mengecek membawa senter jadulnya pergi ke ruang bawah tanah tempat meteran listrik berada, dan Brad mengecek keadaan di luar. Martin yang terbangun dari tidur menyusul kakaknya membawa lilin ke ruang bawah tanah dan akhirnya mereka terperangkap di sana. Brad yang kembali dari luar mendengar Rebecca minta tolong. Pada saat menolong, Brad diserang Diana bertubi-tubi sampai akhirnya Brad bisa keluar dari rumah dan melarikan diri menggunakan mobil. Rebecca dan Martin yang masih bertahan di ruang bawah tanah memikirkan cara untuk keluar dari sana. Martin menemukan sebuah lampu UV. Lalu Rebecca mulai mengeksplor tempat itu dengan lampu UV untuk mencari sesuatu yang berguna. Namun dia malah menemukan sesuatu yang mengerikan. Ternyata tempat tersebut merupakan kediaman Diana. Kemudian Brad datang kembali ke rumah dengan membawa polisi. Terlihat 2 orang polisi masuk ke rumah tersebut dan berhasil membuka pintu ruang bawah tanah. Rebecca berusaha memperingatkan polisi tersebut, tapi mereka menghiraukannya dan akhirnya tewas. Rebecca mulai mencari Diana dengan membawa lampu UV dan senter dari polisi, karena dia tahu kalau lampu UV tersebut bisa membuat Diana kelihatan dan lampu senter bisa melukai Diana. Dikarenakan Diana adalah makhluk supranatural, maka dia memiliki kecepatan untuk berpindah tempat dan melempar Rebecca jatuh dari lantai 2. Rebecca sudah dalam keadaan terpojok dan akan dibunuh oleh Diana. Lalu datanglah ibunya dan memutuskan untuk menembak kepalanya sendiri, karena itu satu-satunya cara untuk melenyapkan Diana. I told you! Don't hurt my kids. Scene diakhiri di mana Martin, Rebecca, dan Brad bersama di sebuah ambulan dengan lampu yang berkedip-kedip.
Sebelum kita membahas teori untuk mengalahkan Diana, kita bahas terlebih dahulu kejanggalan-kejanggalan yang ada di film ini. Pertama, kondisi yang sangat gelap di pabrik di scene pertama. Oke, hal itu wajar mengingat kondisi pabrik sudah tutup, jadi sebagian besar lampu dipadamkan. Tapi kejanggalannya terletak di scene di mana Esther sedang melakukan pengecekan atau inventory atau semacamnya dalam kondisi minim penerangan. Tugas ini seharusnya dikerjakan dalam kondisi terang. Yang kedua, Rebecca dan Martin yang sudah tahu kalau Diana takut akan cahaya, dan tahu kalau mereka juga sedang diteror oleh Diana, malah berdiskusi di suatu ruangan yang minim penerangan, sedangkan koridor apartemen tersebut sangat terang. Ketiga, ketika mereka memutuskan untuk menginap di rumah ibunya, Rebecca dan Martin yang sudah tahu kelemahan Diana tidak membawa persiapan apa-apa. Mereka berdua sudah tahu kalau usaha untuk menyembuhkan ibunya akan dihadang oleh Diana. Di scene cuma terlihat Brad yang membawa sekotak bolam-bolam yang nggak guna, yang sampai akhir scene kagak kepake. Kemudian Martin malah menaruh senter kecilnya yang selalu dibawa tidur di luar kamarnya, lalu malah menghidupkan lilin. Sedangkan Rebecca memiliki senter kuno. Ini bisa dilihat pada waktu Rebecca menghidupkan senter harus diputar-putar dahulu, kayak semacam pakai dinamo. Sekarang bagaimana cara mengalahkan Diana? Pada saat mereka menuju ke rumah ibunya, seharusnya mereka mampir dulu ke Indomaret atau Alfamart atau toko listrik dan beli segala macam senter berisi baterai penuh sebanyak mungkin. Karena mereka sudah tahu akan ada perlawanan dari Diana. Lalu kita ikuti skenario Rebecca menemukan lampu UV dan mengetahui lampu UV bisa membuat Diana kelihatan dan lampu senter bisa melukainya. Jika mereka sudah beli senter yang banyak sebelumnya, ya harusnya mereka bisa mengalahkan Diana. Ya paling nggak bisa melukainya. Meskipun mereka nggak bisa membunuhnya, mereka bisa juga bertahan dengan senter-senter yang sudah dibeli. Diperlihatkan juga Brad pada waktu dikejar Diana, ternyata Diana tidak bisa bertahan di bawah sinar bulan. Jadi itu juga bisa dijadikan tempat bertahan. Tujuan bertahan adalah untuk kembali ke ide awal, yaitu ingin menyembuhkan kondisi mental ibunya. Jika mereka bisa bertahan sampai pagi hari, mereka bisa membantu ibunya karena ibunya sudah minta tolong untuk dibantu. Jika Sobat Puncit punya teori lain cara mengalahkan Diana atau cara bertahan dari Diana, langsung saja tulis di kolom komentar. See you in the next video. Ciao!